Meskipun dibeli dengan harga yang mencapai 89 juta pound pada Januari 2023, performa Mudryk di Stamford Bridge belum memenuhi harapan. Ia hanya mencetak 10 gol dan 9 assist dari 73 penampilan di semua kompetisi. Keadaannya semakin rumit, setelah berita tentang kegagalannya dalam tes doping dan sanksi sementara yang dijalaninya. Sejak November 2024, Mudryk belum bermain untuk Chelsea, dan belum ada informasi lebih lanjut mengenai kasus tersebut. Namun, minat Bayer Leverkusen untuk merekrutnya tetap ada. Berdasarkan laporan dari Vicajes, Bayer Leverkusen bersedia memberi kesempatan kepada Mudryk untuk memulihkan karirnya, dengan syarat ia bisa kembali bermain dalam beberapa bulan ke depan. John Obi Mikel, mantan gelandang Chelsea, baru-baru ini memberikan komentar mengejutkan terkait kemungkinan transfer Victor Osimhen ke klub London Biru. Pernyataan Mikel ini langsung menarik perhatian para penggemar Chelsea di seluruh dunia. Menurutnya, transfer Osimhen ke Chelsea bisa terjadi dengan mudah, karena keinginan sang pemain untuk bergabung dengan klub tersebut. Komentar ini muncul di tengah persaingan antara Chelsea, Arsenal, dan Manchester United untuk merekrut Osimhen. Transfer Osimhen ke Chelsea sendiri hampir terwujud pada musim panas lalu, namun gagal karena masalah gaji. Mikel kini optimis transfer tersebut bisa terjadi kembali. Kami hampir mencapai kesepakatan untuk Osimhen musim panas lalu. Klub menginginkannya, dan dia juga ingin bergabung, ujar Mikel. Jika kami melanjutkannya musim panas ini, itu akan cukup mudah dilakukan, karena dia benar-benar ingin bergabung dengan klub ini. Ricardo Calafiori telah mencatatkan 26 penampilan di semua kompetisi bersama The Gunners, sejak bergabung pada Juli 2024. Meskipun sempat mengalami cedera, Calafiori menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan bermain sebagai bek tengah. Ini sejalan dengan filosofi permainan Arsenal di bawah Mikel Arteta, yang sering menggunakan bek sayap yang turut membantu serangan. Namun, Calafiori ingin berkembang lebih jauh. Ia berkeinginan untuk mempelajari posisi gelandang, dan siap beradaptasi dengan berbagai peran di lapangan demi mendukung kesuksesan Arsenal. Dalam wawancara dengan Rivista Andici, Calafiori menyatakan keinginannya untuk belajar bermain di posisi gelandang. Ia menyadari masih banyak yang perlu dipelajari dalam dunia sepak bola, dan menegaskan komitmennya untuk terus berkembang. Virgil van Dijk memicu spekulasi transfer, setelah terlihat berbincang dengan Presiden Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi di terowongan Anfield. Pertemuan ini terjadi setelah leg kedua babak 16 besar Liga Champions pekan lalu, yang berakhir dengan hasil penting bagi Paris Saint-Germain. Dalam keadaan biasa, momen seperti ini sudah cukup untuk memunculkan rumor terkait kepindahan bek tersebut ke PSG. Namun, dengan kontraknya di Liverpool yang hampir habis, spekulasi pun semakin berkembang. Van Dijk akan menjadi pemain bebas transfer pada musim panas mendatang. Ia juga telah mengonfirmasi bahwa belum membuat keputusan terkait masa depannya, sementara aturan memungkinkan dia untuk mulai melakukan negosiasi prakontrak dengan klub-klub di luar Inggris. Meski demikian, Direktur Media PSG, Pascal Ferry, membantah bahwa pertemuan tersebut terkait dengan negosiasi transfer. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk merekrut sang bek. Mario Hermoso bergabung dengan Roma sebagai pemain bebas transfer pada September 2024, namun kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler. Ia hanya tampil 13 kali, sebelum dipinjamkan ke Bayer Leverkusen pada Januari 2025. Di Leverkusen, ia bermain 7 pertandingan sebelum cedera, dan telah menjalani operasi, tetapi harus absen hingga akhir musim. Meskipun masih menjadi pemain Roma, Hermoso akan tetap berada di Leverkusen untuk rehabilitasi. Kontraknya di Roma masih berlaku hingga Juni 2027, namun Leverkusen tidak berniat mempermanenkan kepindahannya. Roma kemungkinan akan mencari klub baru untuk Hermoso pada bursa transfer musim panas, tergantung pada pemulihannya dan minat klub lain. Dengan usia 28 tahun, Hermoso masih memiliki kesempatan untuk bangkit di level tertinggi. Dengan hanya beberapa minggu menjelang pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions melawan Borussia Dortmund, Barcelona menerima kabar baik. Bintang utama Dortmund, Marcel Sabitzer, dilaporkan mengalami cedera baru, yang mungkin membuatnya absen saat menghadapi Barcelona. Menurut laporan dari Sport, Sabitzer menderita cedera lutut, dan diperkirakan akan absen selama 6 minggu. Cedera ini berarti Sabitzer kemungkinan tidak akan tampil di kedua leg melawan Barcelona, yang bisa menjadi kerugian besar bagi Dortmund. Dengan 36 penampilan di semua kompetisi, Sabitzer saat ini merupakan salah satu gelandang kunci bagi Dortmund, dan menawarkan agresi dan fleksibilitas di lini tengah. Kylian Mbappe baru-baru ini menegaskan bahwa tidak ada masalah pribadi antara dirinya dengan Antoine Griezmann, meskipun ia mengakui bahwa situasinya cukup rumit. Sebelumnya, Mbappe dituduh menjadi penyebab Griezmann memutuskan untuk pensiun dari timnas Prancis. Ada juga rumor yang menyebutkan bahwa Griezmann merasa tidak nyaman karena pengaruh besar Mbappe di timnas Prancis. Mbappe pun membantah rumor tersebut, namun ia mengakui bahwa hubungan mereka sedikit rumit karena persaingan sengit antara Real Madrid dan Atletico. Kami sering berbicara dengan Antoine. Aku menyayangi putranya, dia sangat mencintai sepak bola, kata Mbappe. Tapi memang benar, semuanya menjadi rumit karena kami berada di kota yang sama, dengan tim yang merupakan rival berat. Namun, aku bisa pastikan bahwa hubungan kami sangat baik, tambahnya. Liverpool kembali dikaitkan dengan striker Atletico Madrid, Julian Alvarez, menjelang bursa transfer musim panas mendatang.
Namun dalam perkembangan terbaru, justru Atletico Madrid dilaporkan juga tertarik merekrut salah satu pemain Liverpool. Menurut laporan dari Give Me Sport, Atletico Madrid berminat mendatangkan Nunes pada musim panas untuk memperkuat lini serangnya. Dari situ, muncul kemungkinan adanya pertukaran pemain yang bisa menguntungkan kedua klub. Atletico diperkirakan akan meminta harga tinggi untuk melepaskan Alvarez, dan Liverpool dapat mengurangi biaya tersebut dengan menyertakan Nunes dalam kesepakatan. Sebelumnya, agen Alvarez, Fernando Hidalgo, mengonfirmasi bahwa Liverpool sempat tertarik merekrut kliennya pada musim panas lalu, meskipun kesepakatan itu gagal terwujud. Mauricio Pochettino mengungkapkan keinginannya untuk kembali melatih Tottenham Hotspur, yang saat ini tengah mengalami kesulitan. Ketika saya meninggalkan klub itu, saya pernah mengatakan dalam sebuah wawancara, bahwa saya ingin kembali ke Tottenham, dan itu tetap pasti, ujar Pochettino. Pochettino sendiri melatih Tottenham sejak 2014, hingga dipecat pada November 2019, hanya 4 bulan setelah membawa klub itu ke final Liga Champions, meski kalah dari Liverpool. Di bawah asuhan pelatih asal Argentina ini, Tottenham sering bersaing memperebutkan gelar Liga Inggris, dan tampil di Liga Champions. Setelah pemecatan Pochettino, performa Tottenham menurun, dan klub beberapa kali berganti pelatih. Pochettino juga mengaku masih menjaga hubungan baik dengan petinggi Spurs hingga kini. Namun ia mengatakan, tidak akan kembali dalam waktu dekat. Nama Dean Huijsen, kini menjadi sorotan utama di dunia sepak bola. Performa gemilangnya menarik perhatian banyak klub besar Eropa, membuat bursa transfer musim panas nanti diprediksi akan sangat kompetitif. Beberapa klub besar Eropa sudah menunjukkan ketertarikannya terhadap Huijsen. Liverpool misalnya, sedang mencari pengganti jangka panjang untuk Virgil van Dijk, dan Huijsen dianggap sebagai pilihan yang tepat. Chelsea, yang terkenal dengan kebijakan merekrut pemain muda, juga tercatat sebagai peminat. Profil Huijsen dinilai sangat cocok dengan filosofi Chelsea dalam membangun tim jangka panjang. Manchester United, yang sedang membutuhkan bek tengah kiri yang solid, juga dikabarkan berminat untuk merekrutnya. Real Madrid juga dilaporkan tertarik pada Dean Huijsen, mengingat usia Antonio Rudiger dan David Alaba yang semakin menua. Mereka membutuhkan pengganti yang bisa diandalkan, dan Huijsen dianggap sebagai pilihan yang ideal. Thibaut Courtois, penjaga gawang Real Madrid, akhirnya kembali membela timnas Belgia setelah absen sejak Juni 2023. Kembalinya Courtois ini memicu kontroversi, terutama setelah Koen Casteels, kiper yang menggantikan posisi Courtois selama ia absen, memilih untuk mundur dari timnas sebagai bentuk protes. Courtois mengungkapkan bahwa ia memahami keputusan Casteels, namun menegaskan bahwa kembalinya dirinya ke timnas merupakan keputusan dari Federasi Sepak Bola Belgia. Saya bisa memahami Koen, karena dia adalah kiper utama, dan sekarang saya kembali. Tapi federasi sudah menginginkan saya kembali sejak awal, kata Courtois. Yuri Tielemans, rekan setim Courtois di timnas Belgia, memberikan dukungannya sepenuhnya kepada kiper Real Madrid tersebut, dan berpendapat bahwa situasi ini seharusnya tidak perlu menjadi kontroversi besar. Cedera menjadi hambatan utama bagi perkembangan Ansu Fati. Sejak mengalami cedera meniskus pada 2020, performanya menurun, dan ia kesulitan untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Akibatnya, ia kehilangan tempat di tim utama. Dulu, Ansu Fati digadang-gadang sebagai penerus Lionel Messi, bahkan diberi nomor punggung 10. Namun, situasinya kini sangat berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu. Ansu Fati tidak lagi masuk dalam rencana klub asal Katalan tersebut. Menurut laporan Fabrizio Romano, Barcelona berencana untuk menjualnya pada awal musim 2025-2026, dengan rencana penjualan yang sudah dimulai sejak Januari 2025. Meskipun Ansu Fati memiliki banyak peminat, termasuk klub dari Arab Saudi yang tertarik padanya di Januari lalu, namun ia menolak semua tawaran tersebut. Dan saat ini, Barcelona akan memberi tekanan pada Ansu Fati untuk meninggalkan klub, guna mendapatkan dana yang diperlukan untuk merekrut pemain baru. Bintang Chelsea, Cole Palmer, kini berada di persimpangan dalam perjalanan karirnya. Paul Scholes menyarankan Palmer untuk mempertimbangkan pindah dari Stamford Bridge. Saran untuk meninggalkan Chelsea tersebut bukan tanpa alasan. Paul Scholes berpendapat bahwa Palmer sebaiknya mencari tantangan yang lebih besar dibandingkan yang ditawarkan Chelsea saat ini. Sepertinya di Chelsea terlalu mudah baginya. Dia tahu dia akan bermain setiap pekan dan menjadi pemain terbaik, ungkap Scholes. Scholes merasa Palmer tidak merasakan ambisi besar dari Chelsea untuk meraih gelar. Hal ini menjadi perhatian, karena pemain muda seperti Palmer seharusnya berada di lingkungan yang mendorong mereka berkembang dan bersaing di level tertinggi. Jika Palmer terus bertahan di Chelsea, ia berisiko terjebak dalam zona nyaman yang bisa menghambat kemajuan karirnya. Saat ini, tim asuhan Pep Guardiola berada di posisi kelima klasemen sementara, yang membuat mereka harus bekerja keras untuk memastikan tempat di Liga Champions musim depan. Beruntung, City masih bertahan di FA Cup, yang kini sudah memasuki babak perempat final, dan mereka menjadi satu-satunya tim besar yang tersisa di kompetisi ini. Gelandang serang City, Phil Foden, mengakui bahwa musim ini jauh dari sempurna. Namun ia percaya bahwa menjuarai Piala FA dan finish di posisi 4 besar, bisa menyelamatkan musim mereka. Saya rasa, jika kami bisa memenangkan Piala FA dan finish di 4 besar, itu akan menyelamatkan musim yang buruk bagi kami, ujar Foden. Ini adalah salah satu target utama kami sekarang, memastikan kami bermain di Liga Champions musim depan. Semua ada di tangan kami,
jika kami bisa memenangkan pertandingan yang tersisa. Jadi, kami harus percaya pada kemampuan kami, dan yakin bisa mencapainya, tambahnya. Arda Güler menghadapi tantangan besar di musim pertamanya bersama Real Madrid. Sebab, pemain muda asal Turki itu kurang mendapatkan menit bermain. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai masa depannya di klub, meskipun ia masih memiliki potensi besar. Meski minim menit bermain, ia tetap dipanggil timnas Turki. Vincenzo Montella, pelatih timnas Turki, memberikan dukungan penuh kepada Güler. Montella berencana untuk menurunkan Güler sebagai starter dalam laga melawan Hungaria pada minggu mendatang, memberikan peluang bagi Güler untuk memperoleh lebih banyak menit bermain dan memulihkan rasa percaya dirinya. Montella juga memberi nasihat kepada Güler agar tidak terlalu terfokus pada kekecewaan, melainkan terus berusaha dan berlatih dengan tekun. Ia yakin bahwa Güler mampu kembali menunjukkan performa terbaiknya. Frenkie de Jong absen saat Barcelona mengalahkan Atletico Madrid karena masalah perut. Pelatih Belanda, Ronald Koeman, menjelaskan bahwa de Jong merasakan ketidaknyamanan di perutnya, bahkan sempat bercanda bahwa mungkin de Jong makan sesuatu yang tidak cocok di Barcelona. Meskipun absen, de Jong tetap bergabung dengan timnas Belanda. Ia tidak mengikuti sesi latihan pada hari Senin, namun Koeman memastikan bahwa pemain tersebut akan siap tampil melawan Spanyol. Saat ini, de Jong telah kembali berlatih, dan siap memberikan kontribusi bagi timnas. De Jong sendiri diharapkan memainkan peran penting bagi Belanda dalam laga perempat final UEFA Nations League melawan Spanyol. Dengan kembalinya de Jong ke latihan, peluang Belanda untuk melaju ke semifinal semakin terbuka. Manchester United sempat berusaha mendatangkan Simone Inzaghi pada musim panas lalu. Namun, Inzaghi memilih untuk tetap di Giuseppe Meazza dan melanjutkan proyeknya bersama Inter. Keputusan ini mencerminkan loyalitasnya terhadap klub. Inter yang melihat hal tersebut semakin yakin untuk mempertahankannya dengan kontrak baru. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter Milan berencana untuk memperpanjang kontrak Simone Inzaghi hingga 2028, meskipun kontraknya saat ini masih berlaku hingga 2026. Untuk menghindari kehilangan pelatih sukses ini, Inter bergerak cepat merespons minat dari klub Premier League. Perpanjangan kontrak ini pun dianggap sebagai langkah strategis bagi Inter. Francisco Conceição, yang bergabung dengan status pinjaman dari FC Porto musim lalu, kini menjadi salah satu pemain yang masa depannya di Turin diragukan. Performa yang tidak konsisten dan masalah cedera, membuatnya tidak lagi menjadi prioritas. Berdasarkan laporan dari Football Italia, Conceição bisa menjadi salah satu pemain pertama yang dilepas oleh Juventus. Dalam kesepakatan peminjamannya, Juventus memiliki opsi untuk membeli Conceição seharga 30 juta euro. Namun dengan penampilan yang kurang memuaskan dan posisinya yang semakin terpinggirkan, kemungkinan besar opsi tersebut tidak akan diambil. Cedera dan persaingan ketat di lini depan membuat Conceição tidak lagi menjadi fokus utama. Meskipun demikian, masih ada kemungkinan untuk negosiasi diskon dengan Porto, yang juga tidak terlalu tertarik untuk menampung sang pemain. Pada musim panas 2022, Manchester United merekrut Antony dari Ajax Amsterdam dengan biaya transfer yang luar biasa, yaitu 85 juta pound. Kedatangannya diharapkan bisa memperkuat serangan setan merah, mengingat penampilannya yang impresif di Eredivisie dan tim nasional Brasil. Namun, harapan tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Alih-alih menjadi pemain kunci, Antony justru sering menjadi sasaran kritik di media sosial, dan bahkan oleh beberapa media olahraga. Performa yang tidak stabil, serta tekanan besar di Premier League menghambat perkembangannya. Setelah bergabung dengan Real Betis, Antony menunjukkan kebangkitan yang luar biasa. Dalam waktu singkat, ia memimpin statistik di La Liga, untuk jumlah peluang yang tercipta dari permainan terbuka, dan jumlah big chance yang dihasilkan. Bahkan mengungguli pemain-pemain top seperti Vinicius Junior dan Lamine Yamal. La Liga dan RFEF telah mengonfirmasi bahwa pertandingan yang tertunda antara Barcelona dan Osasuna akan dilaksanakan pada 27 Maret. Keputusan ini memicu protes dari kedua klub yang telah mengajukan banding untuk mengubah jadwal tersebut. Barcelona bahkan khawatir kehilangan dua pemain kunci, yakni Ronald Araujo dan Raphinha, karena keduanya masih dalam perjalanan dari Amerika Selatan setelah membela timnas. Pedri, gelandang andalan Barcelona, juga mengkritik keputusan ini. Ia menyebut jadwal yang baru sangat tidak masuk akal dan merugikan timnya. Saya tidak paham mengapa pertandingan ini harus dijadwalkan pada 27 Maret, kata Pedri. Ia juga menyebutkan keluhan Real Madrid sebelumnya, mengenai jadwal yang padat dengan waktu istirahat kurang dari 72 jam. Tammy Abraham menjalani musim ini sebagai pemain pinjaman di AC Milan, setelah kesulitan mendapatkan tempat di AS Roma. Di Milan, Abraham memang hanya menjadi pilihan ketiga, setelah Alvaro Morata dan Santiago Gimenez, tetapi dia selalu berhasil memberikan kontribusi saat diberikan kesempatan bermain. Sejauh ini, Abraham telah mencetak 8 gol dari 36 penampilan di semua kompetisi, sejak bergabung dengan Milan. Penampilan positif dari striker asal Inggris itu, membuat Rossoneri tertarik untuk mempertahankannya lebih lama. Menurut laporan Tutto Mercato, Milan sedang dalam proses negosiasi dengan Roma untuk mempermanenkan status Abraham. Namun, Rossoneri memiliki syarat untuk mewujudkan hal tersebut, dengan kabar menyebutkan bahwa Abraham dapat bertahan di Milan, jika gajinya dipotong. Sejak bergabung dengan Sporting,
Victor Gyökeres telah mencetak 83 gol dan 25 assist dalam 91 pertandingan di semua kompetisi. Untuk musim ini, ia telah berkontribusi langsung pada 50 gol dalam 41 pertandingan, sebuah pencapaian yang luar biasa untuk seorang striker. Dengan performa cemerlang tersebut, tak mengherankan jika ia menjadi target banyak klub besar Eropa. Mantan pelatih Sporting, Ruben Amorim, dikabarkan sangat ingin bereuni dengan Gyökeres di Manchester United. Sementara Chelsea juga dikaitkan dengan striker ini, karena mereka tengah mencari penyerang tengah baru. Namun, baik Chelsea maupun Manchester United tampaknya tertinggal dalam perebutan tanda tangan Gyökeres, karena ada 3 klub Premier League yang lebih diminati oleh sang pemain. Menurut laporan dari Abola, Premier League menjadi tujuan utama Gyökeres jika ia meninggalkan Sporting pada musim panas ini. Liverpool, Manchester City, dan Arsenal disebut sebagai 3 klub Inggris yang paling ia minati.